Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Depok hari ini menjadwalkan eksekusi penahanan terhadap terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Buniani. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Gerald Duitama langsung dari Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. Glenn, apakah Buniani hadir dari panggilan Kejaksaan Negeri Depok, Glenn? Ya, Rudi, hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ini memang terpidana dari kasus ITE yakni Buniani belum hadir ataupun belum memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Depok, di mana baik itu Buniani maupun kuasa hukumnya tidak tampak hadir di lokasi ini, walaupun dari surat pemanggilan dari Buniani sudah diterimanya sekitar beberapa hari yang lalu. Pemeriksaan tersebut ataupun panggilan tersebut seharusnya dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang sejauh pemantauan tim kami yang lain yang berada di rumah dari Buniani sendiri pun, Buniani sejak pagi tadi memang tidak terpantau berada di dalam rumah, dikarenakan di rumah tersebut hanya ada istri dan juga keluarga dari Buniani. Rudi, berdasarkan keterangan yang kami himpun dari sejumlah pihak, yakni dari keluarga dan juga kuasa hukumnya, memang dapat dipastikan hampir dipastikan bahwa Buniani tampaknya tidak akan memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Depok pada hari ini, di mana tadi pagi istri dari Buniani sempat memberikan keterangannya kepada awak media, di mana istrinya mengatakan bahwa suami dan juga tim kuasa hukum dari suaminya tersebut sudah melayangkan surat penahanan kepada Kejaksaan Negeri Depok, dikarenakan pihak dari Buniani sendiri masih merasa ada beberapa ketidakjelasan dari persalinan putusan Mahkamah Agung yang diterimanya. Selain itu, istrinya juga sempat ditanya apakah nantinya Buniani akan melakukan penyerahan diri kepada Kejari Depok, namun dirinya juga enggan berkomentar lebih lanjut dan juga akan menyerahkan keputusan tersebut kepada Buniani. Namun ia memastikan bahwa suaminya tersebut akan bersikap kooperatif dalam menjalankan kewajiban hukum yang akan dijalankan oleh Buniani ke depannya. Dan memang hal selaras pun sempat disampaikan oleh kuasa hukum dari Buniani, yakni Altwin Rahadian kemarin malam, di mana dirinya memastikan bahwa kliennya tersebut tidak akan memenuhi panggilan dari Kejari Depok pada hari ini, dan juga dijadwalkan akan melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Barkah di kawasan Tebet. Dan memang ada sejumlah alasan yang membuat Buniani tidak memenuhi panggilan ataupun memutuskan untuk tidak memenuhi panggilan dari Kejari Depok pada hari ini, yakni dikarenakan dirinya melalui kuasa hukumnya sudah memohon penundaan eksekusi karena ada sejumlah putusan Mahkamah Agung yang tidak jelas, di mana kesimpulan tersebut disampaikan berlandaskan 3 alasan. Yang pertama, dikarenakan pada salinan putusan tersebut tidak ada perintah penahanan di salinan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dan yang kedua, tidak ada keterangan acuan putusan hukuman yang dimaksud. Buniani mempertanyakan setelah kasasinya tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, maka putusan mana yang harus dipakai, yakni apakah putusan dari pengadilan negeri ataupun putusan dari pengadilan tinggi, sehingga Buniani dan juga pihak tim kuasa hukumnya masih menunggu kejelasan dari acuan putusan tersebut sebelum memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Kejari Depok ini. Dan yang terakhir, kuasa hukum dari Buniani juga menjelaskan bahwa dirinya akan mengajukan peninjauan kembali, sehingga pihaknya mengklaim bahwa ketika PK tersebut diajukan maka eksekusi tidak boleh dilakukan, sehingga atas dasar-dasar itulah pihak dari Buniani melakukan ataupun mengajukan penangguhan penahanan dan juga tidak memenuhi panggilan dari Kejari Depok hingga siang hari ini. Sebetulnya kemarin, Rudi, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga sudah memberikan respon terkait dengan alasan yang dilontarkan oleh Buniani dan juga tim kuasa hukumnya, di mana Jaksa Agung menjelaskan bahwa setelah kasasi Buniani dan juga ditolak oleh MA, maka putusan yang dipakai adalah putusan sebelumnya, yakni yang menyatakan bahwa Buniani bersalah dan juga dipidana 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah menyebarkan postingan potongan video dari Basuki Cahayapurnama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 6 Oktober 2016 yang lalu. Selain itu, Muhammad Prasetyo juga menjelaskan bahwa memang tidak ada perintah penahanan, namun putusan yang sudah disebutkan tadi bersikap inkrah dan juga harus dilaksanakan, sehingga Muhammad Prasetyo menyarankan kepada Buniani dan juga mendorong agar Buniani bisa bersikap kooperatif, tidak mencari alasan dan juga datang memenuhi panggilan dari Kejari Depok pada hari ini. Rudi. Ya, Glenn, Buniani tidak memenuhi panggilan Kejari. Apa yang akan dilakukan Kejari Depok?
Ya, Rudi, memang kami belum bisa dapat memastikan dan juga tidak bisa menerka apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kejari Depok. Namun sepertinya Buniani akan diberikan waktu terlebih dahulu hingga sore hari nanti. Dan terkait dengan apakah nantinya akan dilakukan penjemputan terhadap Buniani, memang kami pun masih saat ini mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada maksud kami petinggi dari Kejaksaan Negeri Depok sendiri. Kami sudah mencoba menelpon Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sufari, dari tadi pagi, dan hingga siang hari ini memang belum ada jawaban, sehingga belum ada statement yang keluar dari Kejari Depok pada hari ini. Sehingga kedepannya kami belum mengetahui apakah nantinya akan dilayangkan kembali surat pemanggilan ataupun akan langsung dilakukan penjemputan paksa, dikarenakan saat ini Kejari Depok sendiri sudah menerima salinan putusan MA sendiri pada hari Jumat yang lalu.